Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita berjumpa lagi di channel YouTube Dokadil Institute. Channel yang membuat Anda lebih paham beternak. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita berjumpa lagi di video kali ini. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sholawat beriring salam kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita harapkan syafaatnya sampai akhir kelak nanti. Nah, alhamdulillah kali ini kita mungkin agak membahas yang mungkin sering dibahas oleh banyak orang, yaitu terkait integrasi peternakan dan pertanian ataupun perkebunan. Nah, berbicara tentang integrasi ternak dengan pertanian ataupun perkebunan, ini sebenarnya bukan bahasan yang baru sebenarnya ya. Ini bahasan yang sudah cukup lama dan penerapannya pun sebenarnya sudah cukup lama, yaitu dari leluhur-leluhur kita integrasi ini sudah diterapkan. Misalnya sapi digunakan untuk mengangkut hasil panen, kemudian kotoran sapinya diletakkan ataupun dikumpulkan kemudian ditabur ke perkebunan. Ini sebenarnya bukan hal yang baru, integrasi ini. Akhir-akhir ini memang cukup banyak orang yang berminat terhadap integrasi peternakan dan pertanian. Istilahnya, kita punya satu lahan, tapi dalam satu lahan ini kita bisa mempunyai penghasilan ataupun sumber penghasilan sebanyak 2 atau lebih. Namun banyak orang yang merasa ataupun nyatanya memang belum berhasil dalam hal integrasi pertanian dengan peternakan ini. Nah, untuk lebih lengkapnya kita bahas pada video kali ini. Dan bagi yang belum subscribe channel Dokadil Institute, mohon bantuannya untuk subscribe channel Dokadil Institute, karena dengan subscribe Anda itu menjadi motivasi bagi kami untuk mengembangkan channel ini dan membuat video-video yang lain tentang peternakan dan kesehatan hewan. Nah, Sobat Dokadil, seperti yang saya sebutkan tadi, banyak rekan-rekan kita, peternak ataupun petani yang merasa ataupun nyatanya memang belum berhasil dalam hal integrasi pertanian dengan peternakan ini. Nah, misalnya ini dia salahnya karena terlalu banyak ternaknya. Kemudian bisa saja ini akan merugikan lahan ataupun sisi pertaniannya. Nah, ini apa ya? Ini sebenarnya pola-pola ini sebenarnya bisa dipelajari, bukan hal yang tak bisa dipelajari, bisa dipelajari sebenarnya. Jadi banyak hal yang bisa kita pelajari agar integrasi peternakan dan pertanian ini berhasil. Nah, misalnya pola integrasi pertanian dan peternakan ini sebenarnya yang selama ini terjadi mungkin menurut saya pribadi ini masih kurang variatif, masih monoton, yaitu ternak sapi digembalakan di kebun ataupun ternak kambing digembalakan di kebun dan lain-lain. Sebenarnya masih banyak yang bisa, bukan hanya itu saja, dan tidak semonoton itu sebenarnya. Misalnya ini yang sudah kami lakukan bersama peternakan saya, itu Batugana Farming Group, itu dari 2014 sebenarnya sudah mengintegrasikan setidaknya ada 4 hal, 2 dari pertanian dan 2 dari peternakan. Dari pertanian itu ada kebun sawit dan pisang, dan
dari peternakan itu ada peternakan sapi dan peternakan kambing. Alhamdulillah dari 2014 dibangun peternakan ini sampai sekarang masih berjalan, dan di situ terjadi keberlanjutan atau sustainability. Nah, inilah motivasi saya ataupun niat saya menyebarkan info-info ini kepada halayak luas, bahwa integrasi itu tidak hanya sekedar tidak hanya sekedar meletakkan sapi di kebun ataupun meletakkan kambing di kebun dan lain-lain. Sebenarnya masih banyak yang bisa kita pelajari di situ. Beberapa kesalahan yang sering terjadi ataupun beberapa kejadian yang merugikan yang sering terjadi, antara lain kebunnya menjadi rusak. Nah, itu bisa saja karena ternaknya terlalu cepat dilepaskan ke kebunnya, sementara kebunnya ataupun lahan pertaniannya belum siap untuk dimasuki lahan peternakan, ataupun jumlah ternaknya yang terlalu banyak sehingga ketersediaan pakan tidak bisa disiapkan secara optimal kepada ternak-ternak dengan jumlah yang kita sudah siapkan. Jadi bagaimana solusinya? Solusinya ini mungkin ada Sobat Dokadil yang tahu, ataupun ada Sobat Dokadil yang punya ide-ide terhadap solusi permasalahan integrasi pertanian dan peternakan di Indonesia ini. Sobat Dokadil bisa mengirimkan ide-idenya dengan cara ketik di kolom komentar. Sobat Dokadil, setidaknya ada 3 solusi ataupun 3 hal yang perlu kita perhatikan dalam hal integrasi pertanian dan peternakan tersebut. Yang pertama, kita sebelum melakukan integrasi ini, kita harus menganalisa kondisi sumber daya alam setempat. Kemudian yang kedua, kita harus menganalisa hijauan pakan ternak yang bisa kita manfaatkan di daerah sekitar. Dan yang ketiga, perhatikan kondisi lingkungannya. Sobat Dokadil, menurut saya permasalahan yang terjadi di integrasi pertanian dan peternakan ini, menurut saya sebenarnya ada 2 solusi yang bisa kita analisa sebelum melakukan integrasi pertanian dan peternakan. Nah, hal ini berkaitan dengan kondisi sumber daya alam dan lingkungan di sekitar kandangnya atau di sekitar lokasinya. Yang pertama, kita harus memperhatikan ketersediaan hijauan pakan ternak. Karena apapun ceritanya, hijauan pakan ternak inilah yang akan menjadi pakan bagi peternakan yang akan kita ciptakan. Kemudian yang kedua, kita harus memperhatikan kondisi lingkungan. Nah, mari kita bahas satu persatu. Nah, yang pertama, kondisi sumber daya alam lingkungannya itu yaitu di sumber hijauan pakan ternak. Nah, ini kita analisa apa saja yang ada di sekitar kita, atau apa saja sumber pakan atau hijauan pakan yang bisa kita manfaatkan bagi ternak-ternak yang akan kita pelihara. Sesudah kita menganalisa jenis apa saja yang ada di lokasi sekitar, hijauannya apa saja, ataupun pakan apa saja yang bisa kita manfaatkan di lokasi sekitar, kemudian kita hitung berapa jumlah pakan tersebut. Nah, inilah yang menjadi dasar nanti selanjutnya penentuan jumlah ternak yang bisa kita pelihara di lahan tersebut. Nah, jumlah itu nanti ya kita hitung per luas lahannya, kemudian per periodenya. Nanti kita hitung lagi jumlah kebutuhan pakan ternaknya. Pada umumnya ternak itu butuh pakan dalam sehari yaitu sekitar 20% dari bobot badan. Jadi di sini kalau ternaknya ternak sapi, bobot badannya 200 kilo, maka jumlah pakan
yang dia butuhkan selama 1 hari. Kalau dia 20% ya berarti 40 kilo. Nah, kalau dia kambing misalnya bobot kambingnya 30 kilo, berarti jumlah pakan yang dibutuhkannya dalam sehari adalah 6 kilogram. Nah, ini jadi pada akhirnya nanti ini akan menjadi dasar acuan bagi kita berapa jumlah ternak yang paling optimal yang bisa kita sediakan ataupun kita buat dalam satu lahan tersebut. Nah, kemarin ini sedikit bocoran Sobat Dokadil. Kemarin saya buat beberapa perhitungan dan saya juga mencari sumber-sumber data di lahan rumput. Biasanya di lahan rumput yang semuanya rumput, tidak ada naungan atau tidak ada bahan pakan lain, itu biasanya ada di Australia. Lahan rumput kalau untuk sapi itu 1 hektar dia yang bisa istilahnya lahan tersebut yang bisa untuk sediakan adalah untuk 2 ekor. Nah, di Indonesia sendiri kita kan biasanya integrasi sapi sawit. Nah, sawit sendiri kemarin saya coba hitung-hitung, dia 1 hektar itu berkisar antara 5 sampai 7 ekor sapi. Selanjutnya, sesudah kita membahas terkait sumber pakannya ternak-ternak ini, kita menganalisa juga kondisi lingkungannya. Nah, yang pertama yang kita lihat adalah keberadaan air, sumber air minum. Karena apapun ceritanya, kita sebagai makhluk hidup, baik itu manusia ataupun hewan atau bahkan pun tumbuhan, itu pasti butuh air. Nah, jadi nanti di lokasi integrasi ini kita kalau memang ada sumber air yang sudah disediakan oleh alam, lebih bagus lagi. Nah, kalau belum ada, kita ciptakan ataupun kita buat sumber air, misalnya dengan membuat sumur ataupun sumur bor, ataupun misalnya yang di kandang saya, di peternakan saya, itu kami menarik air pakai mesin dari sungai. Jaraknya kalau nggak salah itu sekitar 100 meter dari sungai. Nah, bisa saja dilakukan pembuatan tong-tong air minum. Ini menjadi sumber air minum bagi ternak. Selanjutnya Sobat Dokadil, kondisi lingkungan yang perlu kita perhatikan selanjutnya adalah kondisi mikroklimat. Nah, ini sebenarnya belum banyak orang yang belum terlalu aware ataupun peduli terhadap kondisi lingkungan. Nah, sekedar informasi Sobat Dokadil, kondisi lingkungan ini sangat berkaitan dengan pemilihan jenis ternak. Misalnya ini Sobat Dokadil, ini ternak perah. Ternak perah itu biasanya mereka nyamannya biasanya mereka memang hidup di daerah dengan kondisi lingkungan yang suhu udaranya cukup dingin. Nah, kemudian inilah yang menjadi alasan kenapa sapi perah ataupun kambing perah itu biasanya berada di lokasi-lokasi yang dengan suhu udara yang dingin. Nah, kemudian ini tidak menjadi kebutuhan mutlak sebenarnya ya. Ada juga Sobat Dokadil, ada juga sahabat saya, itu panggilan kami itu Kojek, dia nama Chinese-nya Akien. Dia beternak kambing perah di daerah panas, yang notabene-nya itu suhu udaranya saya perhatikan, saya alami langsung. Kalau dia siang itu suhu udaranya sekitar di atas 30 derajat Celcius atau sekitar 30 sampai 33 derajat Celcius di siang hari. Di malam hari suhu udaranya sekitar 27 sampai 28 derajat Celcius. Tapi dia bisa beternak kambing perah di daerah dengan suhu lingkungan tersebut. Dan itu produksinya juga optimal. Dia bisa menciptakan ataupun mengkondisikan kambing perah dia itu untuk
memproduksi susu secara optimal. Nah, jadi kondisi lingkungan ini biarpun dia misalnya suhu udaranya panas, ternak kambing perah ataupun sapi perah, ya kembali ke kita. Kita harus menciptakan kondisi lingkungan sehingga ternak-ternak tersebut menjadi nyaman. Jadi, Sobat Dokadil, kondisi lingkungan juga berpengaruh terhadap pemilihan ternak yang akan kita ternakkan. Nah, gimana Sobat Dokadil penjelasan saya tentang integrasi peternakan dan pertanian? Ini mungkin masih banyak pertanyaan-pertanyaan dari Sobat Dokadil yang menonton video ini. Jadi jika Sobat Dokadil masih bingung ataupun penasaran ataupun ada pertanyaan, silahkan klik di kolom komentar. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu dengan video dan kita akan buat video jawabannya, tanggapan saya terhadap pertanyaan tersebut. Demikian Sobat Dokadil, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Mohon kiranya, saya ingatkan kembali, mohon kiranya agar Sobat Dokadil mensubscribe channel Dokadil Institute. Karena subscribe Sobat Dokadil akan menjadi motivasi tersendiri bagi kami dalam mengembangkan channel ini. Channel ini kami dedikasikan bagi peternak yang ada di seluruh Indonesia. Jika Sobat Dokadil suka video ini, silahkan tekan tanda like-nya, dan jika Sobat Dokadil merasa video ini bermanfaat, mohon kiranya video ini disebarkan bagi kawan-kawan yang lain, sehingga manfaat dari video ini tersebar menjadi lebih luas lagi. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat.